Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norsa Fatmawati, salah satu guru dari SDN Antasari II, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran tentang siklus air. Materi ini ada pada pelajaran IPA kelas 5, Semester 2, tema 8, kompetensi dasar 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya di bumi serta kelangsungan untuk makhluk hidup. Permasalahan dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Mempelajari siklus air akan menjadi kendala tersendiri jika guru menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan buku saja, tidak memberikan media dan metode yang tepat. Proses terjadinya siklus air tidak dapat kita amati secara langsung. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu media pembelajaran baru yang memudahkan siswa untuk memahami materi. Dengan media pembelajaran diorama siklus air ini, siswa diharapkan lebih aktif, siswa lebih mudah memahami, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk pembuatan diorama ini yaitu triplek, kaca, styrofoam, cat, miniatur tanaman, kapas, selang, pompa akuarium, lem, magnet, dan alat pertukangan lainnya. Pertama yang saya lakukan adalah membuat miniatur daratan dari styrofoam, kemudian dicat. Setelah itu membuat background langit di atas triplek, lem kaca bening untuk menjadi kotak persegi, dan bagian lantai dilapisi kayu. Setelah cukup rekat dan cat kering, kita pasang miniatur tanaman, daratan, dan gunung agar tampak realistis. Lalu beri lampu pijar sebagai matahari, kapas putih, dan kapas yang diwarnai hitam sebagai awan. Untuk mengalirkan air, saya menggunakan pompa akuarium yang tidak terpakai. Kemudian, buat keterangan yang akan dimasukkan ke dalam alat peraga dan print menggunakan kertas stiker. Setelah itu, tempel keterangan selama proses berlangsungnya siklus air. Kegiatan pembelajaran ini diawali dengan guru memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini akan mengunggah rasa ingin tahu murid untuk belajar lebih lanjut. Kemudian, baru guru masuk ke topik pembelajaran dengan menggunakan media siklus air ini. Dengan adanya media siklus air, siswa dapat mengamati proses siklus air secara langsung. Tahap selanjutnya, guru menyusun pemahaman bermakna bagi kehidupan siswa di dunia nyata, sehingga bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, hari ini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang mengapa air di bumi ini tidak pernah habis padahal kita pakai secara terus-menerus? Ada yang tahu alasannya? Bu, Silakan Dipa. karena adanya air hujan. Ada lagi? Oh ya, silakan. Karena air laut banyak. Semua jawaban sudah benar, tapi untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekkan dengan media pembelajaran siklus air berikut ini. Nah, jadi siapa yang akan membantu Ibu untuk menggunakan media ini? Siapa yang mau? Ya, Bu. Ya, silakan Dipa. Ya. Ini adalah diorama siklus air. Jadi kita akan mempraktekkan tentang siklus air, terjadinya siklus air dengan alat ini. Nah, silahkan Dipa isi dengan air. Nah, ini bagian daratan dan yang diisi air itu lautan. Ya, cukup. Nah, ini proses infiltrasi, yaitu proses penyerapan air di tanah yang berasal dari hujan. Kemudian hujan akan mengalir ke lautan, air hujannya kemudian menguap oleh panasnya sinar matahari. Nah, ini disebut dengan proses evaporasi. Dan ada juga yang penguapan yang berasal dari tanaman yang ada di darat, dan itu disebut dengan proses transpirasi. Jadi uap air akan berubah menjadi partikel-partikel air dan membentuk awan. Nah, awan ini nanti akan bersatu, menggumpal. Nah, ini disebut dengan proses kondensasi. Nah, banyaknya air yang terkondensasi menyebabkan udara tidak mampu menahan beratnya titik-titik air yang ada pada awan dan akan terjadinya hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Nah, setelah proses hujan ini, apa yang akan terjadi, Dipa?
airnya akan mengalir ke laut, Boy. Ya, betul. Jadi setelah air akan mengalir ke laut, selain itu juga akan diserap oleh tanah. Nah, ini yang dinamakan kembali lagi dengan adanya proses infiltrasi. Nah, setelah itu kembali lagi dengan pola yang sama. Bagaimana Dipa? Sudah mengerti tentang siklus air? Mengerti, Bu? Ya, silahkan duduk Dipa. Ya, berdasarkan dari percobaan yang kita lakukan tadi, jadi mengapa air di bumi ini tidak pernah habis padahal kita pakai secara terus-menerus? Kenapa? Karena adanya siklus air yang berputar. Ya, betul. Jadi sudah mengerti ya pelajaran hari ini ya. Ya. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat.